Halo. Balik lagi bareng Kelesa. Kali ini kita mau nge-review warung dalam negeri di Banyuwangi. Oke, kali ini kita tour dulu, kita lihat-lihat dulu yuk gimana sih dalamnya orang dalam negeri. Oke, ini dia pintu masuknya. Rasanya sih cukup homey ya. Nah, ini ruangan utamanya. Di sini kalau kita lihat ada kasir ya, ada kasir sama ada tempat buat minum juga. Oke, jadi ini kita di ruangan selanjutnya. Di sini ada satu spot juga buat duduk. Terus di sini ada toiletnya. Di sini ada ruangan juga yang lebih luas sebenarnya. Tuh ya, ada sofanya juga. Jadi kalau misalnya mau nongkrong bareng teman-teman juga bisa di sini. Tembusannya juga dari luar. Tuh tadi kita masukin dari situ. Yuk kita cek juga tempat lesehannya kayak gimana. Jadi tempat lesehannya naik ke atas. Ini dia tempat lesehannya. Jadi tempat lesehannya ini full kayu ya, rumah kayu. Dan ada AC-nya juga ternyata yang di bagian sini, kalau yang di bawah nggak ada. Coba kita ke balkon nih. Ya, ini dia balkonnya. Kita kesini itu karena rekomendasi dari akun Mas Brian Fergie di Twitter. Jadi dia sebelumnya udah kesini duluan dan dia bilang kalau ini itu warung yang fancy gitu. Jadi kita tertarik buat nge-review. Jadi lokasinya warung dalam negeri ini tuh di kota Banyuwangi sebenarnya, nggak terlalu jauh dari kota ya. Kalau misal kalian lagi liburan ke Banyuwangi sangat mungkin buat mampir ke sini, cuman memang dia kayak agak masuk ke perumahan gitu, tapi nggak jauh sih sebenarnya. Aksesnya cukup gampang, cuman kalau kita jelasin mungkin agak ribet, jadi lebih gampang buat cek sendiri di Google Maps. Jadi warung dalam negeri ini konsepnya bentuknya rumah ya, dan sesuai sama makanannya. Jadi makanannya itu makanan, boleh dibilang makanan warung, makanan rumahan, tapi dikonsep dengan fancy gitu. Tapi harganya tenang aja guys, masih sangat affordable. Kita ke warung dalam negeri ini di sore hari kurang lebih jam 4 lah sekarang. Cuman kita juga pernah datang pas lunch time gitu ya. Jadi warung dalam negeri ini buka sampai malam guys, sampai jam 9 malam kalau nggak salah. Cuman best time untuk datang ke sini mungkin di makan siang atau kayak sore-sore kayak sekarang. Jadi udah nggak terlalu panas, terus anginnya sepoi-sepoi, dan kalian bisa lihat area yang banyak tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi kita pesan beberapa menu guys. Ini ada nasi lodeh, kan nasi lodehnya itu ada tahu tempe, terus ini kayaknya potongan ikan sama dadar jagung. Ini kuah lodehnya, ini enak, kita udah cobain sebelumnya sebenarnya. Terus kita juga pesen sop di sini karena sopnya juga enak. Dan kita pesen ini ayam kesrut, ini salah satu makanan khas dari Banyuwangi, kita juga pengen cobain. Ini ada telur dadar. Ini ada kue kucur guys. Jadi di Banyuwangi ini memang di beberapa tempat makan banyak yang menyediakan menu kue kucur, dan
kita juga pengen cobain kue kucur yang ada di sini. Nah, minumannya ini wedang uwuh. Ya, minumannya aku pesan wedang uwuh. Terus lagi tadi aku pesan mango yakult something tapi lagi Kayaknya lagi kosong. kosong. Jadi aku ganti Terus ini ke apa? es jeruk. Ya oke guys, kita cobain dulu makanannya ya. Jadi kita pesan nasinya satu karena lumayan gede ya, lumayan banyak. Jadi kita bisa nyobain beberapa lauknya. Oke, pertama kita cobain dulu lodehnya ya. Jadi lodehnya ini isinya nangka, sayur nangka. Lodehnya enak dan lumayan pedes ya. Jadi kalau teman-teman suka pedes cocok banget. Nah, yang enak juga itu dadar jagungnya. Jadi dadar jagungnya itu pipih ya. Dia nggak yang biasa kan ada juga yang tebel ya. Yang kebanyakan tepung, dia pipih, garing, dan jagungnya juga kerasa. Sopnya segar. Ya sebenarnya kalau sop just like sayur sop lainnya gitu ya. Enak juga sopnya. Nah, aku mau cobain ayam kesrutnya ya sekarang. Jadi ayam kesrutnya itu udah apa ya istilahnya? Jadi ayam kesrutnya itu full of the bone. Terus rasanya juga dia ada asam, pedas dan gurihnya. Ini enak banget. Sambalnya juga enak, khas ya, kayak sambal tempong gitu, seger. Jadi ada rasa asam-asamnya juga karena pakai ranti. Nah, kita juga mau cobain kue kucurnya karena ini salah satu menu yang direkomendasi sama Mas Bri di Twitter. Jadi kucur itu biasanya kan sebenarnya aku nggak terlalu suka nih kue kucur karena dia biasanya sangat bertepung dan sangat manis. Cuman ternyata kue kucur di sini itu dia teksturnya cukup fluffy, jadi nggak terlalu padat yang tepung gitu, dan dia nggak terlalu manis juga. Kayaknya pakai gula Jawa atau gula aren ya karena warnanya juga coklat nih. Jadi bukan pakai gula pasir gitu. Ini rasanya ada gurihnya, ada gurih butternya dan cukup fluffy, jadi teksturnya menyenangkan untuk dinikmati. Oke guys, jadi kita udah nyobain makanannya tadi dan kita sangat merekomendasikan warung ini. Kenapa? Karena semua menunya enak. Jadi sebelum ini kita juga udah beberapa kali kesini dan kita cobain menu-menu yang lain juga, semuanya enak. Ya tadi kita nyobain beberapa menu ya. Ayamnya enak, terus lodehnya juga enak, pedas, sambalnya juga enak, semuanya enak deh pokoknya. Terus kayaknya snacknya juga menarik untuk dicoba. Tadi kan kita cobain kue kucur, tapi di sini tuh juga ada beberapa menu lain. Ada pempek, terus ada singkong goreng, terus juga ada tahu pisang, tahu tek, terus pisang goreng atau pisang coklat. Kayaknya juga enak-enak semua. Terus untuk harga minumannya, menurut aku masih sangat affordable ya. Kalau kopi itu secangkirnya cuma 5.000 kalau nggak salah. Kita bisa ngopi dengan harga 5.000 rupiah. Terus untuk es jeruk juga harganya 5.000 rupiah, dan itu es jeruknya tuh pakai buah jeruk yang bulir-bulirnya masih kerasa gitu. Menurut aku itu enak sih es jeruk yang kayak gitu. Jadi dia nggak pakai sirup dan nggak pakai pemanis yang berlebihan gitu. Ya emang sebenarnya warung ini tidak menjual makanan yang aneh-aneh gitu ya. Ya makanannya emang Hearty. Iya hearty, ya makanan rumahan. Dan ya semuanya enak semua ya. Dan
Mungkin kalau teman-teman yang traveling dari luar Banyuwangi dan cukup lama di sini, terus kangen makanan rumah, kita sangat merekomendasikan karena semua makanannya enak-enak. Terus tempat ini juga sangat cocok buat tempat hangout keluarga gitu ya, karena banyak outdoornya. Terus juga mungkin anak-anak akan suka ya, karena mereka ada space buat main, buat lari-lari, ada gazebo-nya juga. Terus banyak tumbuhan, suasananya asri banget. Itu menurut aku plus point juga untuk warung dalam negeri ini. Plus poin lainnya, warung ini juga berada di dalam kota dan gak jauh ya dari pusat kota, deket banget. Teman-teman mau nginep di manapun kalau traveling dari luar kota ya itu nggak jauh ke sini. Kebersihan alat makannya juga sangat terjaga. Pantry-nya itu juga agak terbuka gitu, jadi kita bisa lihatlah beberapa proses untuk menyajikan makanan dan minumannya. Itu bersih banget. Terus juga alat makannya juga bersih banget. Pelayannya juga pakai masker. Jadi protokol kesehatannya juga udah cukup oke. Di beberapa titik juga ada wastafel. Fasilitasnya juga lengkap ya. Ada musola, ada kamar mandinya juga bersih. Kalau parkir sebenarnya kalau motor sih ada beberapa spot ya di sini yang bisa dipakai buat parkir. Tapi mungkin kalau mobil kayaknya nggak terlalu banyak spot, dan aksesnya juga akses ke sininya ya, bukan akses di wilayah Banyuwanginya. Kalau di wilayah Banyuwanginya emang ini di pusat kota, tapi akses ke masuk ke dalamnya lumayan sempit. Jadi ada jembatannya juga, dan kalau papasan sama mobil mungkin harus kayak gantian gitu. Nah mungkin kalau udah lumayan rame ya mobil yang kesini, lumayan susah sih parkir. Tapi kalau motor sebenarnya nyaman-nyaman aja sih, dan yang lewat juga sebenarnya nggak terlalu rame ya. Kalau di sini mungkin buat parkir juga masih oke. Jadi thank you untuk warung dalam negeri sudah ngebolehin kita untuk review tempat makannya. Semoga makin sukses ke depannya, dan kayaknya kita bakal sering banget main ke sini sih, karena suka banget sama suasana tempatnya dan juga menu-menunya. Oke guys, see you on the next review. Bye bye.